Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat kesempatan pada hari ini dalam rangka uji komprehensif ya. Mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Ya, oke, jadi pada hari ini Bu ya, tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021 ya, kita mengadakan uji komprehensif ya dalam rangka untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi-materi yang sudah didapatkan sejak masuk di program PPG ini. Oke. Siap ya Ibu Ina ya? Insya Allah Pak, siap. Oke, kita buka uji supaya bernilai baris ya Allah, kita buka uji komprehensif ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pentingnya berdoa. Kita setiap mau melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas kita harus senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatkan, meridhoi, memberkahi kita dalam menerima ilmu. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari untuk tema 2, subtema 3 yaitu tentang bersatu kita teguh. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Kita mempelajari tentang kalimat efektif. Tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak nanti bisa mengetahui kata baku dan tidak baku. Kemudian bisa menyebutkan makna dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta kalian bisa menyebutkan manfaat dari tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ini anak-anakku untuk tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh. Anak-anak untuk menambah semangat nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, bagus anak-anak. Untuk menambah kita semangat dalam belajar dan untuk menanamkan sikap nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, coba kita amati gambar yang ada di depan layar. Oke anak-anak, sekarang coba kalian amati antara kedua teks yang kalian lihat nih. Jadi di sini ada beberapa ejaan yang masih menggunakan ejaan terdahulu. Ya kita seringkali melihat ada tulisan apotek sama apotik. Nah, apa sih perbedaannya apotek dan apotik? Ada yang tahu nggak? Oh iya, Bu Ika, benar. Ada perbedaannya huruf E dengan huruf I. Nih, coba Mbak Siska dibacakan teman-teman yang lain supaya memperhatikan. Nah, ada ciri-cirinya juga dari kata baku. Siapa yang mau bacain? Mas Mahdi ini. Ya, biar semangat. Ayo coba kita tepuk semangat dulu biar semangat untuk pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. I am the best. Coba latihan nih. Dari yang hari ini datangnya paling pertama. Kemudian anak-anakku, kita perhatikan di sini ada teks bacaan. Ya, dari teks BM Diah ini atau naskah asli proklamasi ini, anak-anakku disuruh untuk menemukan informasi penting yang ada dari teks tersebut. Anak-anakku, selanjutnya coba amati video di sini. Nah, ini adalah peristiwa dulu ketika bangsa Indonesia mau memproklamasikan kemerdekaannya anak-anak. Menjelaskan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa sih fungsi dari lidah buaya ini anak-anak? Nah, lidah buaya itu di layar sudah ada. Lidah buaya ini biasanya sangat bermanfaat sekali bagi manusia.
Nih, kalau tadi tumbuhan yang habitatnya ada di darat, sekarang tumbuhan yang habitatnya ada di perairan. Contohnya ada tumbuhan bakau yang ya di tanah yang subur itu pasti di bawahnya ada cacing gitu ya. Domba ini sangat bermanfaat kalau kita ambil bulunya. Nanti kalian buat dalam bentuk tabel, dikerjakan secara berkelompok. Sini kalian baca ya. Sama seperti halnya dengan tumbuhan, hewan juga sama anak-anak. Nah, anak-anakku, nanti untuk kegiatan yang membuat peta pikiran tadi, kalian kerjasama di kelompok. Kelompoknya Mas Mahdi mau tampil presentasi ya. Ya, terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Mahdi. Oke, semua sudah selesai presentasi. Di sini ada kelompok yang terbaik. Ya, kelompok B, kelompoknya Mbak Siska, Bu Ina kasih bintang. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah paham? Oke, alhamdulillah anak-anak, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Kalau pulang hati-hati ya, semangat belajar, dan jangan lupa selalu jaga jarak, jaga imun, tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Bu Ina sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Nah, Ibu pernah dengarkan istilah guru yang memesona? Menurut Ibu apa itu guru memesona? Jadi Bapak, guru mempesona itu yang pertama, guru harus mengajarkan dengan penuh kesungguhan hati, kemudian harus ramah penampilannya, bahasanya juga harus mudah dipahami anak, kemudian harus humoris tetapi disiplin dan tegas. Setelah itu juga guru harus mampu menguasai media, bahan ajar, alat peraga, dan juga sebagai teman belajar yang menyenangkan bagi anak. Guru juga harus bisa membuat perumpamaan-perumpamaan pembelajaran agar anak bisa memahami materi. Seperti itu, Bapak. Kira-kira Ibu tadi sudah tampil sebagai guru yang memesona atau belum? Menurut saya sudah, Bapak. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, ketika mengajarkan di dalam kelas itu guru tidak boleh menampilkan raut muka yang serius. Kemudian yang tegang, suasana pembelajaran itu tidak kondusif, jadi harus benar-benar mencairkan suasana. Kemudian harus ada menyemangatin anak, biar anak itu tidak bosan dengan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Nah, dalam beberapa kasus kan biasa di kelas itu ada kondisi-kondisi atau ada memang situasi-situasi di mana ada salah seorang atau boleh jadi lebih peserta didik yang termasuk sebagai ini yang lambat dalam menerima pembelajaran. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai guru yang memesona mengatasi hal tersebut? J, Bapak. Karena kan semua karakter peserta didik itu di kelas tidak bisa dituntut anak itu harus pandai semua, gitu, Bapak. Harus aktif semua. Pasti di antaranya ada 1, 2, 3 anak yang memiliki akademik atau intelektualnya atau mungkin kemampuannya di bawah teman-temannya. Jadi kalau saya biasanya Bapak saya memberikan pendampingan khusus untuk anak-anak tersebut, biasanya di luar jam pembelajaran. Karena nanti kalau saya biasanya di pelajaran saya ulang-ulang tersebut untuk anak yang sudah memahami pasti nanti akan bosan. Jadi ada pendampingan, ada pembimbingan sendiri bagi anak-anak yang kurang tersebut, Bapak. Repot dong Bu kalau begitu. Kapan itu bisa Ibu laksanakan? Biasanya Setiap Bapak kalau di sekolahan saya itu kan setelah pulang, tapi kita harus mengkomunikasikan dulu dengan orang tua Bapak. Gimana cara membedakan ini yang lots, ini yang hots? Kalau lots sama hots, biasanya kalau dalam pembelajaran, ya Pak, kita memberikan masalah kepada anak, seperti tadi Bapak, misalkan apotik dengan apotek. Itu kan anak berpikir, Bapak, di jalan kok ada apotik sama apotek ya? Nah, kira-kira itu apa jawabannya kalau misalkan untuk yang lots, itu kan cuma ya sekedar tahu apotik sama apotek. Tapi kalau untuk yang hots, anak diminta untuk bisa menganalisis apa perbedaan dari kedua kata tersebut, Bapak. Oke, bisa dijelaskan apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu meliputi 5M, Bapak, dari mengamati. Anak-anak di kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan mengamati, kemudian menanya, misalkan ada tanya jawab tentang materi, kemudian mengeksplorasi dari apa yang anak-anak tahu.
Kemudian yang keempat menalar. Nah, tadi sudah ada misalkan contoh dari apotek, kata baku dan tidak baku. Kemudian yang terakhir itu mengkomunikasikan. Di dalam mengkomunikasikan biasanya kan anak mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau tidak biasanya anak menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Seperti itu, Bapak. Oke, makasih banyak Ibu Ina ya. Sudah banyak saya ini. Bapak. Saya lanjutkan teruskan kepada Ibu Nurabida Idris. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Oke, Ibu Ina, ini bagaimana Ibu merancang evaluasi, instrumen evaluasinya Bu? Baik dari sikapnya, keterampilan maupun dari kognitifnya. Ibu, untuk evaluasi di penilaian, saya yang pertama untuk penilaian sikap, di situ saya menggunakan tekniknya adalah observasi Ibu. Jadi ketika anak dalam mengikuti proses pembelajaran dan saat pada diskusi, nah saya menggunakan teknik observasi. Kemudian bentuknya itu adalah lembar observasi. Kemudian untuk pengetahuan, saya menggunakan tekniknya itu adalah tes. Tentu kan rancangan pembelajaran ini tidak langsung tiba-tiba Ibu harus mengamati sikapnya ya, tetapi itu mulai dari awal sampai akhir perangkat pembelajaran kita, proses pembelajaran itu pasti satu sama lain terkait. Artinya berangkat dari mana sehingga penilaian maupun di lembar observasi dua sikap itu yang Ibu mau lihat, mau amati. Dari kompetensi dasar, Bu, dari kompetensi dasar kemudian dijabarkan ke dalam indikatornya. Kan nanti di dalam indikator kemudian kita susun ke tujuan pembelajarannya. Misalkan siswa mampu menyajikan peta pikiran dengan kata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Seperti itu. Oke. Nah, di sikap tadi apa yang Ibu mau amati dengan kontennya ke persatuan dalam perbedaan? Nah, ketika anak-anak mempresentasikan hasil diskusi mereka, Ibu, saya melihat bagaimana anak-anak menyampaikannya. Apakah dengan malu-malu, apakah dengan percaya diri, apakah dengan tanggung jawab, seperti itu, Ibu. Di kompetensi dan keterampilan apa yang Ibu nilai? Kalau untuk ini Ibu, ada untuk aspek pengetahuan, saya menggunakan tekniknya itu adalah tes Ibu, di mana untuk bentuk instrumennya itu saya menggunakan isian dan uraian. Nanti di dalam soal saya melihat dari indikatornya dulu Bu, dari IPK-nya. Kan di situ saya dari IPK kunci, kemudian saya kembangkan kan di dalam lampiran saya menuliskan dari C2 dulu, kemudian saya naikkan ke C4 seperti itu. Jadi dari IPK kunci, jadi anak kan belum tentu nanti langsung bisa melonjak ke yang hot Ibu. Jadi saya mulaikan dari IPK kunci terlebih dahulu, mulai dari soal isian sampai ke soal uraian. Gitu Ibu. Oke, Bu Ina, kalau misalnya setelah Ibu mengajar ya, tentu kan Ibu merefleksi ya. Nah, apa yang Ibu temukan dari bahan refleksi itu, apakah kekurangan maupun kelebihan dari perangkat pembelajaran Ibu yang Ibu sudah buat? Iya Ibu, biasanya kan di akhir pembelajaran saya merefleksi dulu apakah pembelajaran atau media saya atau model pembelajaran saya atau mungkin metode yang saya gunakan mungkin kurang pas untuk anak. Nah, nanti untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti saya bisa bisa mengganti atau mengembangkan lagi agar media model yang saya gunakan bisa lebih menarik perhatian anak. Jadi tujuan dari merefleksi itu menurut saya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya Ibu. Jadi misalkan kegiatan hari ini itu ternyata anak masih belum antusias atau mungkin kurang semangat atau mungkin media konkretnya itu belum menarik, belum bisa secara optimal ke anak-anak. Nah, itu buat pembelajaran saya untuk selanjutnya Ibu, untuk perbaikan. Oke, saya kira itu cukup buat saya, Bu Ina. Sukses ya, selamat. Ya, Ibu boleh hentikan recordnya, kemudian tolong dipanggil teman selanjutnya ya. Ibu, terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.